الجلال والإكرام المنعوت بصفات الكمال والكرم فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا رزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد وأعنا يا ربنا على حسن متابعته. احشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب. اللهم يا ربنا يا من جمعتنا بهذا اليوم المبارك اجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد. ارزقنا يا ربنا رؤيته في هذه الدنيا قبل الممات ويوم القيامة في جنتك. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجannah ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para habaib, para habaib dzurriyyah Nabi, dan para ulama pewaris Nabi, dan para hadirin hadirat semuanya, dan yang menyaksikan acara ini dimanapun anda berada, dan yang mendengar suara ini dimanapun anda berada, yang semoga Allah memberikan kepada anda semuanya kecintaan yang sesungguhnya, bukan kecintaan yang hanya diucap di lidah. Jika kecintaan hanya diucap di lidah, semua orang bisa berucap. Akan tapi kita ingin Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya, bukan cinta palsu kepada Nabi. Dan alangkah banyaknya hamba yang bisa berucap kalimat cinta dengan lidahnya, akan tapi hatinya jauh dari kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di majelis yang mulia ini, semoga benar-benar Allah memberikan kepada kita kecintaan yang membuahkan kemudahan bagi kita untuk mengikuti Nabi, sehingga kita bisa berkumpul kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami meminta kepada Fadilatul Syekh Kiai Haji Saiful Maslul untuk membawakan satu nasid tentang kecintaan kepada Nabi atau tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada bahasa Indonesianya. Kami persilahkan. Kurang. Kita kurang ya. Satunya rusak. لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام
حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله. اللهم صل على محمد. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وأنا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول
masih belajar semuanya, insyaallah. Sama-sama ini ulama-ulamanya ada di belakang dan ulama-ulamanya ada yang sembunyi di sini. Maka kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan mohon maaf kepada yang hadir jika pelayanan kami tidak layak. Khususnya ada ulama-ulama yang tersembunyi, habaib-habaib yang duduknya berdesak-desaan. Ketahuilah Anda berdesak-desakan dengan pecintanya Rasulullah, bukan berdesakan dengan musuh-musuh Rasulullah. Dikatakan bahasanya kalau orang yang saling mencintai karena Allah, biarpun sempit jadi kayak lapang. Tapi kalau orang sudah saling membenci, biarpun lapang kayak sempit. Nah, maka kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Ini ada para ulama-ulama yang tidak bisa masuk karena padatnya. Ya hadirin, ketahuilah bahwa yang memuliakan Anda adalah Rasulullah. Kami hanya berusaha semaksimal mungkin sehingga kadang tidak disambut oleh anak-anak kami, tidak disambut oleh panitia. Ketahuilah kita ingin yang menyambut kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin kelak kita bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita mulai renungan kita. Mari kita lihat keadaan kita. Di rumah kita belum paham tuh Haji. Di diri kita terlebih dahulu. Di rumah kita, di kampung kita, masyarakat kita. Mari kita renungi bagaimana keadaan mereka saat ini. Kita sering mendengar berita-berita tentang kebejatan moral. Kita tidak perlu bicara tentang moral bangsa, kadang moral di rumah kita, kadang moral di diri kita. Kebejatan, kejahatan, kemungkaran. Memang dalam kaidah bahwa kalau kita melihat kemungkaran, Masya Allah, Fadilatul Syekh Masyudi, Ahlan wa sahlan. Okay. Mari kita lihat di rumah kita. Di saat ada hati yang tergugah untuk merubah, di saat ada hati yang tergugah untuk membuat perubahan di dalam rumah kita dan di dalam diri kita, maka ketahuilah itu hatinya orang yang beriman. Yang menjadi masalah besar adalah orang yang tidak pernah menyadari akan kerusakan di dalam rumahnya sendiri. Yang menjadi masalah besar adalah orang yang tidak menyadari kerusakan di dalam dirinya. Yang menjadi masalah besar orang yang tidak menyadari kesalahan kerusakan di dalam masyarakatnya. Atau bahkan mungkin dirinya adalah perusak yang ia tidak sadar. Maka yang tidak menyadari dia tidak akan bisa membuat perubahan. Atau ada orang yang menyadari akan kebejatan bangsa, kebejatan akhlak keluarga, dan kebejatan dirinya. Akan tapi ternyata tidak berusaha untuk membuat perubahan dan dia pun termasuk orang yang celaka. Melihat kebejatan di dalam rumahnya, dia masih diam saja. Dan tidak ada keinginan untuk merubah, dia pun bakal celaka bersama keluarganya.
apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu anak. Kalau kita membiarkan mereka dengan kebejatan mereka, ketahuilah di akhirat nanti mereka menghadap kepada Allah dan menuntut kita yang membiarkan untuk masuk neraka bersama mereka. Maka pilihannya ada satu. Di saat kita melihat ada kekurangan, ada kerusakan di rumah kita atau kerusakan di masyarakat kita, kita harus tergerak untuk membuat perubahan, menginginkan untuk membuat perubahan. Akan tapi bagaimana kita membuat perubahan? Dari mana mulainya? Apakah kita di saat melihat anak kita melakukan satu kesalahan lalu kita pukul? Atau kita melihat istri kita melakukan kesalahan lalu kita hajar? Atau bagaimana? Ada satu hal yang sering kita lupakan. Kalau seandainya kita melihat kemungkaran yang sesungguhnya di hadapan kita, biarpun kita punya kekuasaan mampu untuk memukulnya, maka di saat kita memukul akan menjadi salah. Jika kita belum melakukan sesuatu yang amat penting sebelum kita melakukan pemukulan atau kita menghukum anak kita, sebelum kita menghajar mungkin dalam hukum yang benar, ketahuilah ada hal yang harus kita hadirkan di anak kita dan masyarakat kita, yang itu adalah kunci untuk merubah itu semua, sehingga yang namanya pukulan tidak dibutuhkan lagi, sehingga yang namanya hukuman tidak dibutuhkan lagi. Dan itu yang sering dilalaikan oleh kita. Bahkan kerusakan anak kita pun karena kelalaian kita di dalam hal yang satu ini. Ada kita bejat, ternyata ada kita sudah punya dandanan yang tidak pantas. Anak kita punya kebiasaan yang salah. Jangan disalahkan anak kita. Wahai para orang tua yang insaf dan sadar yang saat ini menghadiri majelis mulia ini, kami yakin bahwasanya yang ada di tempat ini semua adalah hamba yang sadar calon ahli surga Allah. Ketahuilah bahwa jika kita menemukan di keluarga kita ada yang melanggar Allah, melanggar Rasulullah, jangan serta-merta salahkan mereka. Wahai para bapak dan wahai para ibu, jangan buru-buru salahkan mereka. Akan tapi ada hal yang harus kita sadari di diri kita. Kalau tiba anak-anak kita telah meniru selain kemuliaan orang-orang mulia, yang salah adalah kita. Yaitu ini yang dibahas oleh para ulama. Kita tidak pernah mengajari anak-anak kita makna kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering dilupakan. Kecintaan dan kerinduan kepada Nabi jarang kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita lebih mengidolakan selain Rasulullah, bahkan mungkin mengagungkan yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini problem yang paling mendasar dan ini yang selalu dibahas oleh para ulama. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu dulu yang punya orang tua, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakan wahai Muhammad kepada itu loh, orang yang punya orang tua, yang punya anak, punya istri, punya kabilah, punya keluarga besar, punya toko gede, punya rumah yang megah. Jika itu semua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad untuk membela Allah dan Rasulnya, maka suruh nunggu bencana, menunggu bencana dan diancam fatarabbasu. Maka para ulama menjelaskan bahasanya ini menunjukkan bahasanya menanamkan kecintaan hukum yang wajib. Dan itu yang sering kita lupakan. Dalam hadis banyak sekali Imam Bukhari meriwayatkan 3 hadis yang berturut-turut. Salah satu di antaranya adalah salatun man kunna fihin, salatun man kunna, barang siapa 3 hal. Man kunna fihi, 3 hal yang orang sudah memiliki itu 3 hal, wajada halawatal iman, akan menemukan manisnya iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang baru akan menemukan manisnya iman kalau sudah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya.
Artinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam dhamir ini tidak dipisah, pakai huma. Digabung dhamirnya, maknanya apa? Kecintaan kepada Allah tidak bisa dipisah dengan kecintaan kepada Rasulullah. Kecintaan kepada Rasulullah tidak bisa dipisah dengan kecintaan kepada Allah. Yang mengaku kenal Allah tapi tidak kenal Nabi Muhammad tidak diterima. Yang mengaku cinta Allah tidak mencintai Rasulullah tidak diterima. Mimma siwahuma. Dan Nabi adalah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali wahyu. Dan Nabi menggabungkan dalam dhamir yang sama. Satu dhamir artinya apa? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Maka disebutkan dalam riwayat lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian. Lihat, iman sesuatu yang paling berharga di dalam hati kita. Tidak ada nilainya. Tidak dianggap kecuali telah mencintai Rasulullah. Melebihi daripada bapaknya, anaknya, dan manusia semua. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Umar nafsi allati baina jambaihi, dan dari dirinya sendiri. Ini adalah riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa makna kecintaan adalah paling utama dan nomor satu. Adapun masalah ittibak mengikuti Nabi yang selama ini sering digembar-gemborkan oleh umat Nabi Muhammad juga, itu juga tidak salah, akan tapi ketahuilah. Yang terpenting adalah cinta. Hanya karena yang namanya cinta tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dilihat oleh mata, maka perlu tanda-tanda zahir. Ada bukti zahir, maka Allah di saat ingin mengangkat hambanya, menilai kemuliaan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, wahai umatku, kalau kalian semua mencintai Allah, ikuti aku. Dan mengikuti Nabi Muhammad ini adalah amal lahir yang didasari oleh cinta. Jadi mengikuti bukanlah cinta, tapi buah daripada cinta. Jadi mencintai Nabi Muhammad itu adalah asas. Akan tapi untuk sampai cinta ada muqaddimah, dan dalam cinta ada buah. Intinya tetap cinta. Kalau sudah ada cinta yang sesungguhnya, tentu ada buah. Mengikuti Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, meniru Nabi Muhammad, itu buah cinta. Akan tapi untuk menumbuhkan cinta ada muqaddimahnya, yaitu mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk acara semacam ini. Maka acara semacam ini adalah upaya untuk menuju cinta. Lah buktinya nanti natijahnya buahnya sampai kita di rumah. Bagaimana keadaan kita di rumah kita nanti? Jangan sampai kita hanya punya gebiar maulid Nabi yang dihadiri oleh orang puluhan ribu, maulid hanya sesaat. Ini adalah menanam, buahnya itulah nanti setelah kita pulang dari rumah kita. Jadi ini muqaddimah. Ini muqaddimah untuk mencari cinta, untuk menumbuhkan kecintaan di hati kita agar punya buah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Apakah semua yang datang kepada maulid Nabi mengagungkan Nabi? Insya Allah seperti itu. Akan tapi kadang orang terlena. Membuat perayaan maulid Nabi ternyata bukan mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi untuk mengagungkan dirinya. Maulidku maulid terbesar. Maulidku maulid dihadiri oleh ribuan orang. Bukan mengagungkan Nabi Muhammad, tapi mengagungkan dirinya sendiri. Dan semoga Allah menjauhkan dari ini semua. Dan semoga ini betul-betul menjadi kendaraannya. Segala acara saat ini semoga menjadi satu tangga untuk kita bisa melambung menuju kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang namanya cinta ini paling penting. Akan tapi mukaddimahnya kayak gini. Jadi mukaddimah cinta agar kita bisa sampai kepada kecintaan, dan kecintaan itu maknawi. Gak bisa diterjemahkan dengan lidah. Tidak bisa sempurna lidah itu menerjemahkan cinta. Akan tapi anggota tubuh yang akan menerjemahkan dengan bermacam-macam satu aktivitas yang kalau orang membaca langsung sadar kalau itu adalah cinta. Maka mukaddimah seperti ini harus kita perbanyak. Bertemu untuk bicara tentang Nabi, perayaan maulid Nabi, membaca sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita hanya terbatas di bulan maulid saja. Ini adalah untuk menanam buahnya nanti. Dan pastikan di rumah saya harus berubah. Harus berubah dan mintalah kepada Allah saat ini. Insya Allah saja saat ini.
Kan ada jaminan tempat ini tempat turunnya rahmat, tempat turunnya pengampunan, tempat dikabul doa kita. Maka lintaskan semuanya. Yang masih keras hatinya di rumah, susah diingatkan hadirkan saat ini. Minta kepada Allah agar dilembutkan hati kita. Yang susah membuat perubahan di rumah karena kelemahan. Kadang seorang bapak lemah kepada anak-anaknya. Ada seorang bapak lemah kepada anaknya. Ada. Semoga saat ini berikan kekuatan untuk mendidik anak-anak kita. Seorang istri pun demikian, melihat suaminya melakukan pelanggaran masih tidak berani mengingatkan. Lemah. Semoga setelah pulang dari tempat ini, semuanya akan menjadi pejuang-pejuang di rumahnya untuk menjadikan keluarga semuanya menjadi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus buahnya nanti kita lihat. Tidak cukup kita hanya bertemu semacam ini. Wah, Maulid Nabi ramai. Oh, banyak yang datang. Oh, saya duduk begini, saya ketemu bulan-bulan. Bukan itu, akan tapi buahnya setelah saat ini. Berubah atau tidak di rumah kita. Agar semakin yakin bahwa cinta itu harus ada tanda. Kita bisa lihat bagaimana sejak sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan mereka. Kecintaan akan dibuktikan dengan perilaku, bukan sekedar kalimat yang terucap. Kalau sudah bulan Maulid Nabi tanggal 1 sampai tanggal 30 ngadakan Maulid, tapi ternyata masih nyelekit kalau ngomong sama istri. Halo. Masih kasar ngomong sama suami. Apa itu? Masih sombong. Nabi adalah orang yang sangat tawaduk. Kalau kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi adalah sangat tawaduk. Paling alimnya manusia Rasulullah, paling agungnya manusia Rasulullah. Tapi tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana akhlak Nabi? Atau hanya kita? Nabi Muhammad itu mahal. Yang dibawa Nabi Muhammad juga mahal ya. Jangan sampai kita tertipu menggunakan Nabi Muhammad untuk kendaraan mencari kejayaan di dunia. Naudzubillah. Ini adalah kebusukan. Maulid. Ternyata hanya untuk mengendarai Nabi Muhammad agar dia disanjung oleh manusia, agar dimuliakan oleh manusia. Pakai Nabi Muhammad ya. Pakai kebiar Maulid Nabi, tapi hatinya tidak sambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saat ini kita benar-benar jika ada yang niatnya jelek dirubah oleh Allah menjadi hamba yang benar-benar mencintai Rasulullah. Dan semoga Allah mengampuni semuanya. Hati-hati dengan Nabi Muhammad adalah mewah. Semua orang ingin menggunakan Nabi Muhammad untuk sampai kepada kejayaan. Kalau orang kafir Arab jahiliyah menyembah kepada Allah melalui perantara berhala. Akan tapi saat ini lebih jahat Nabi Muhammad digunakan untuk sampai kepada kekayaan duniawi. Oh, kalau sudah Maulid Nabi, Masya Allah. Oh, banyak pendukungnya. Jangan sampai berubah niatnya, ternyata kita hanya untuk mencari Allah. Maulid Nabi di tempat saya adalah seperti ini. Kayaknya nanti munculnya, berapa orang itu seperti di tempat saya. Mulai aja. Ketahuilah biarpun yang datang 2 orang di rumah kita, kalau memang ketulusan itu akan menjadi sebab sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk semuanya. Ketahuilah, jaga hati. Maka yang namanya orang mencintai ada buah nanti. Buahnya nanti setelah kita membangun cinta, ada buahnya. Kalau belum ada bohong, tanda bohong. Lalu apa yang kita cari di balik pertemuan semacam ini? Apa? Harus ada perubahan, Dan yakin kita insya Allah ada perubahan. Karena apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita berusaha datang ke tempat ini ya. Bertahan duduk berapa jam di sini untuk Rasulullah. Ada jalan datang dari tempat yang jauh untuk Nabi Muhammad. Pekerjaan ditinggalkan untuk Nabi Muhammad. Ketahuilah Allah Maha Kasih. Allah akan memberikan kepada Anda semuanya. Amin. Allah akan berikan kecintaan yang sesungguhnya. Baik, kalau kita ingin lihat bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mereka menerjemahkan kecintaan, dan mereka menerjemahkan kecintaan tanpa diduga, bukan dibuat-buat. Bukan kalau ada Nabi lalu beliau melakukan satu pekerjaan yang menyenangkan Nabi, tidak. Di balik itu di saat Nabi tidak ada pun demikian. Ada yang berbuat baik di depan Nabi dan disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berbuat baik tidak disaksikan Nabi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Habib bin Zaid. Habib bin Zaid. Satu lagi namanya Hubayb bin Adi. Ada salah satu sahabat Nabi Hubayb bin Adi. Ia itu salah suatu ketika ditangkap. Ditangkap oleh Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Dan
Dan karena ini adalah orang pertama dari pengikut Nabi yang ditangkap, maka orang-orang kafir Quraisy itu adalah bergembira, senang, pengen lihat kawanan pengikut Muhammad yang ditangkap. Akhirnya ini betul-betul jadikan bulan-bulanan, dipukul, digini dan seterusnya. Akhirnya apa? Setelah itu ditanya, kalau seandainya aku pindah tempatmu, Muhammad ada di sini, kemudian aku pulangkan, kamu setuju? Maka dia menjawab tidak. Aku tidak akan setuju, jangankan seperti itu. Sama kisahnya dengan Zaid bin Thinna. Bahwasanya aku tidak rela Nabi Muhammad kena duri di rumahnya, sementara aku enak-enakan di sini. Kena duri toh. Tidak rela. Maka di situ dikatakan, keluarlah kau dari agama Muhammad. Tidak, aku tidak akan keluar dari agama Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada di hadapannya. Sampai kalau begitu kau akan aku bunuh, bunuhlah kau juga akan membunuhku. Nabi Muhammad ada di tempat yang jauh. Nabi Muhammad ada di Madinah. Jadi bukan berbuat baik karena pengen dilihat, bukan basa-basi, tapi karena kecintaan, buah dari kecintaan. Kalau hanya untuk kepentingan dunia, dia akan berkata, jangan dibunuh saya. Sampai kalau begitu akan aku bunuh, tapi hanya minta. Kalau engkau akan membunuhku, izinkan aku untuk melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian Sayyidina Umar sholat 2 rakaat, dan setelah sholat 2 rakaat, mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ahli Madinah mendengar Nabi Muhammad menjawab salam. Dari Mekah ke Madinah dijawab salamnya. Sambung salamnya sahabat tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pembelaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan namanya ada nama Hubayb bin Zaid. Habib ibn Zaid dipanggil oleh Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu ngaku Nabi. Akhirnya salah satu pengikut Nabi dipanggil. Bukan dipanggil, waktu itu diutus untuk mengirim surat kepada Musailamah al-Kadzdzab, yang isi surat itu adalah mengajak kepada kebenaran. Rupanya Musailamah al-Kadzdzab tersinggung dan marah. Dipanggillah pengikut apa pasukan atau pengikut Musailamah al-Kadzdzab dipanggil. Ini orang kurang ajar. Berani datang kepadaku untuk menyeru kepada nabinya, wong saya juga nabi. Jadi Musailamah itu ngaku nabi palsu. Akhirnya ditanya, "Hei Habib ibn Zaid, kamu percaya kalau Muhammad itu nabi?" Ya, aku percaya Nabi. Dan aku Nabi bukan? Kau bukan Nabi. Baik. Kau masih mengatakan Muhammad sebagai Nabi? Iya, aku tetap mengatakan Muhammad sebagai Nabi. Kau belum tidak percaya kalau saya Nabi? Tidak percaya. Dipukul. Setelah dipukul apa? Itu kuping yang tak undang mendengar omongan saya. Akui bahwasanya aku adalah Nabi. Tidak, aku tidak mengakui sebagai Nabi. Dipotong kulit telinganya. Kemudian apa? Kau masih mengatakan Muhammad sebagai Nabi? Iya, aku akan tetap mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabiku. Kalau begitu, lidahnya dicabut saya itu. Akhirnya lidahnya dicabut sampai keluar darah. Kamu masih mengakui Muhammad Nabi? Mengangguk. Dan aku Nabi? Tidak. Akhirnya dipotonglah jari-jarinya dulu dipotong. Dipotong kakinya. Kamu masih mengakui Muhammad Nabi? Iya, Muhammad Nabi. Aku bukan Nabi? Aku Nabi? Bukan, kau bukan Nabi. Cuman keleng begini karena sudah tidak bisa berbicara. Sampai akhirnya apa? Dipotong kakinya. Tidak pernah berubah. Demi kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh. Demi kecintaan rela terpotong tangannya, terpotong kakinya. Kadang aku cinta kepada Nabi, pekerjaannya masih haram. Gimana ini? Hadir maulid Nabi ke sana kemari, tapi Masya Allah keharaman masih dilaksanakan. Saat inilah waktu kita ngadep minta maaf ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami telah bohong. Ya Rasulullah, kami hanya ngaku-ngaku. Saat ini yuk kita ngadep kepada Allah. Dan ngadu ke Rasulullah, kita telah bohong. Ngaku cinta, tapi ternyata perilaku kita menjadikan Nabi Muhammad marah. Ada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat beliau akan hijrah. Sayyidina Abu Bakar bukan orang yang hidupnya susah. Dengan keluarganya, Masya Allah, dengan kecukupan. Akan tapi kerinduannya adalah untuk bersama Rasulullah. Dengar informasi bahwa Nabi akan hijrah, selalu Sayyidina Abu Bakar memohon agar yang menemani Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, kemana? Ke negeri yang tidak tahu seperti apa keadaannya. Bukan mencari kekayaan, bukan mencari keenaan, tapi hanya ingin menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin menemani Rasulullah. Sehingga setelah mendapatkan kabar Nabi, mendapatkan izin untuk hijrah, Sayyidina Abu Bakar berkata, As-suhbah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menemanimu ya Rasulullah. Ternyata ada wahyu, Nabi Muhammad memilih
yang menemani Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, katanya apa? Aku telah mendapatkan suatu kenikmatan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Nemeni Nabi Muhammad, nemeni kemana? Ninggalkan dunianya, ninggalkan kekayaannya, ninggalkan tokonya demi Nabi Muhammad, ninggalkan ontanya demi Nabi Muhammad, dan tidak membawa apa-apa karena dikejar oleh musuh-musuh Allah. Dikejar oleh orang-orang kafir Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dikepung rumah Nabi Muhammad, keluar menuju rumah Abu Bakar dan pergi tidak membawa apa-apa. Lihat, demi cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta yang sesungguhnya. Ditinggalkan dunia itu demi Rasulullah. Sampai perjalanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, perjalanan cinta. Lihat, terjemahan dari cinta adalah perilakunya yang unik. Sampai digambarkan oleh ahli sejarah, Sayyidina Abu Bakar itu jalannya tidak tenang. Sesaat ada di depan Rasulullah, sesaat ada di kanan Rasulullah, sesaat ada di belakang Rasulullah, sesaat ada di kiri Rasulullah. Sampai Nabi Muhammad berkata, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau seperti itu?" "Ya Rasulullah, kadang terbayang ada musuh datang dari depan, maka aku akan segera di hadapanmu ya Rasulullah. Kadang kebayang musuh ada di belakangmu, maka aku akan di belakangmu. Biar aku yang kena, bukan engkau ya Rasulullah." Dan begitu seterusnya di dalam perjalanannya menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mau masuk gua. Di saat masuk gua Tur, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah berjalan duluan, di stop oleh Sayyidina Abu Bakar. "Ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah." "Kenapa Abu Bakar?" "Biar saya lihat dulu ya Rasulullah." Allah, kalau ada harimau biar saya yang dimakan, kalau ada orang jahat biar saya yang kena ya Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk. Setelah masuk, dibersihkan tempatnya. Diperhatikan ada lubang-lubang yang banyak. Dikhawatirkan lubang-lubang yang terlihat dan lubang yang mungkin membahayakan, ada binatang yang buas atau binatang yang menyengat dan seterusnya. Akhirnya baju rangkapan beliau satunya dilepas dan dirobek. Setelah bajunya dirobekin, dilepas, kemudian untuk nyumbat lubang-lubang tersebut. Habislah baju beliau, tinggal baju yang dipakai. Dan tidak mungkin baju yang dipakai untuk dirobek. Hanya agar tinggal satu lubang saja yang ada di bawah kakinya. Ya, perhatikan kalau lubang cuma segitu, aku tutup dengan kaki saya juga beres. Akhirnya keluar, "Ya Rasulullah, tempat sudah beres. Tempat sudah aman ya Rasulullah, silahkan masuk." Nabi Muhammad masuk ke gua. Dan Sayyidina Abu Bakar menempatkan kakinya di tempat lubang tersebut. Jika seandainya ada apa-apa, ada ular, ada kalajengking, biar tertutup oleh kaki beliau. Sehingga Sayyidina Abu Bakar meletakkan kakinya di atas lubang, dan Nabi Muhammad saat itu terduduk di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Duduk di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semua pemandangan yang indah. Tiba-tiba Nabi Muhammad merasakan ngantuk, lalu Nabi Muhammad tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah, pangkuannya dipakai tidur oleh Rasulullah. Tiba-tiba di saat Nabi Muhammad lelap dalam tidur beliau, nikmat-nikmatnya tidur, tiba-tiba di kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada yang menyengat. Ada ular yang menyemat, dalam riwayat adalah kalajengking, dan dirasakan sakit yang sangat, dan ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditahan dan ditahan. Akan tapi lihat, kaki bisa bertahan dan tubuh bisa bertahan. Sayyidina Abu Bakar tidak ingin bergerak, takut Nabi Muhammad yang lagi tidur terganggu. Ditahan rasa sakit itu hingga kaki bisa bertahan, tubuh bisa bertahan. Ternyata air mata tidak bisa ditahan, mau tidak mau menetes dan jatuh di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat itu Rasulullah terbangun. "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada apa? Kenapa engkau menangis? Apakah kau takut?" "Tidak ya Rasulullah, aku tidak takut ya Rasulullah." "Lalu kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, di kakiku ya Rasulullah." "Ada apa?" "Kakiku disengat." Allah, ya. Disengat kakinya. Kemudian dibuka oleh Rasulullah, lihat, kemudian diusap oleh Nabi Muhammad, diusap dengan ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu hilang rasa sakit dan bahkan dikatakan kakinya lebih sehat dari sebelumnya. Baik, ini lihat gambaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hingga kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Kisah terakhir yang kami hadirkan di sini. Lihat, di dalam perjalanannya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Rasulullah merasakan haus yang sangat. Haus yang sangat, tidak ada minuman. Haus. Akhirnya ada seorang ibu pengembala kambing yang kebetulan saat itu memberikan susu. Hanya satu tegukan lah. Diberi seteguk susu oleh Sayyidina Abu Bakar, diambil lalu diberikan kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar haus dengan haus yang sangat. Dan Rasulullah pun juga merasakan haus yang sangat. Ada seteguk air susu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar diberikan. Oleh Sayyidina Abu Bakar diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ishrab.
Ya Rasulullah minum, ya Rasulullah. Kemudian setelah itu diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah diminum Rasulullah, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah, inni irtawaitu bi syurbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, di saat aku melihat Nabi Muhammad minum, aku merasa puas tenggorokanku di saat aku melihat Rasulullah minum air susu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad senang, ikut senang. Padahal air susu tidak masuk ke tenggorokannya. Akan tapi melihat Nabi Muhammad minum air susu, ternyata Sayyidina Abu Bakar berkata, aku menjadi puas di saat aku melihat Nabi Muhammad minum air susu. Artinya apa? Kegembiraan Nabi menjadikan dia gembira. Nabi senang menjadikan dia senang. Beliau senang. Itulah makna kecintaan. Sekarang aku cinta selalu menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus banyak minta maaf ke Rasulullah. Kita ngaku cinta kepada Rasulullah, kan tapi yang kita lakukan banyak ganggu Nabi, membuat Nabi marah. Maka ayo kita buktikan yang kita senang maulid. Yang senang maulid ini, kalau tidak ada buahnya maulid bohongan. Kita harus berlatih saat ini, belajar memohon kepada Allah dan belajar untuk menjadikan maulid yang sesungguhnya, memperingati kelahiran Nabi untuk melahirkan Nabi di hati kita. Nabi lahir di hati kita, sehingga anak kita semuanya hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hatinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diidolakan Nabi, yang diagungkan Nabi, dan kita harus memulai dari rumah kita. Saat ini juga niatkan dan lihat siapa yang ada di rumah kita. Ketahuilah kita menghadap kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, Allah. Jangan melihat kelemahan kita. Apapun yang ada di rumah kita, ayo kita rubah niatnya saat ini. Apa yang Anda inginkan? Perubahan di anak kita, perubahan di keluarga kita yang bejat hari kemarin. Ketahuilah Allah Maha Kuasa, kita merubah. Tapi hari ini ayo kita lintaskan. Semua lintaskan dan pandang. Tadi sudah diajak kita untuk melihat keluarga kita oleh Ustaz Iwan. Wajah mereka lihat, bayangkan mereka saat ini. Hadirkan dan ajak mereka untuk berkenalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mintalah kepada Allah, ya Allah, sambungkan hati mereka, ya Allah, dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Hadirkan saat ini adalah saat mulia, saat kita dikumpulkan oleh Allah demi Rasulullah, yang mengumpulkan Allah untuk Rasulullah. Dan semoga ini benar-benar mukaddimah pertemuan kita kelak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa kami hadirkan. Jam 11 sudah waktunya habis. Tinggal mari kita memohon sambil meminta ampun kepada Allah. Kemudian minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kekurangan kita. Kita niatkan yang sungguh-sungguh dan mohon untuk segera bubar dahulu untuk bisa mencicipi makanan barokah, ya. Untuk mencicipi makanan barokah. Itu yang menjamu bukan kami, Bu. Ini banyak orang titip untuk menjamu tamu Rasulullah. Jadi yang menjamu adalah pecinta Rasulullah untuk tamunya Rasulullah. Kalau bisa jangan bubar dulu. Kemudian jangan sampai makan mencuci tangan di atas talam, nanti mubazir. Sebab kalau ada sisa sedikit biasanya akan dihabiskan oleh sahabatnya. Karena bekasnya orang mukmin ada keberkahan di situ. Tapi kalau sudah dipakai cuci tangan, hilang keberkahan. Dan tadi juga diingatkan, ya, yang cinta Nabi diantaranya ayo ilmu harus kita hadirkan. Imatatul adza an tariqil muslimin. Ngambil bekas kotoran dan sampahnya. Kotoran sampahnya ini bekas air minum di bawah. Kotoran bekas gelas minumannya di bawah sendiri, dan itu termasuk cabang-cabang keimanan. Dan para masyayikh mengajari kalau kita mengambil itu sambil mengucapkan la ilaha illallah, karena paling agungnya cabang keimanan adalah la ilaha illallah, paling kecilnya cabang keimanan adalah mengambil kotoran itu. Digabungkan yang paling gede dengan yang paling kecil. Ini kebiasaan dan ini ilmu diamalkan nanti sambil la ilaha illallah diambil kotoran dan dibawa masing-masing. Dan tolong para putra-putranya dijaga ibu dan barang-barangnya. Tapi kita doakan, kalau ada orang datang mau niat maling, semoga Allah jadikan tobat menjadi ahli surga. Kalau mau niat jelek, segera diletakkan dan dikembalikan lagi. Jangan sampai berbuat jahat di sini, alhamdulillah. Kalau berbuat jahat kepada pecinta Nabi, dia akan itu paling jahatnya manusia. Maka kita sering mendengar, misal kalau mendengar ada maulid besar, katanya ada yang mencuri dan sebagainya. Wahai para pencuri yang datang ke tempat ini didoakan oleh orang-orang banyak, tobatlah, insyaallah di esok hari Allah mudahkan urusan rezeki Anda dan Anda dijauhkan dari mencuri dan diampuni oleh Allah. Nah, ini yang kita inginkan, tidak boleh ada yang jahat di sini. Masuk tempat ini jadi mulia semuanya, insyaallah. Kemudian ini mari kita bersama-sama memohon
dan yang khusyuk ibu ya, khusyuk sesuai dengan kekhusyuan masing-masing Allah akan beri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang menyaksikan kami saat ini. Izinkan kami ya Allah untuk menghadap kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sesaat sejenak ya. Kami ingin menghadap kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sejenak. Yang sudah dihabarkan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, kekasih-Mu Nabi Muhammad akan mendengar apa yang kami ucapkan. Maka saat ini kami akan sampaikan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mohon maaf ya Rasulullah. Setiap saat lidah kami mengaku cinta kepadamu ya Rasulullah. Akan tapi ya Allah di rumah kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, setiap saat lidah kami mengucapkan kecintaan kepadamu ya Rasulullah. Akan tetapi di rumah kami ya Rasulullah, banyak hal-hal yang menjadikan engkau murka ya Rasulullah. Istri kami kadang mengenakan dandanan yang engkau menjadikan engkau murka ya Rasulullah. Anak-anak kami ya Rasulullah sering mengenakan dandanan yang menjadi murka ya Rasulullah. Anak-anak kami, keluarga kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan ya Allah kami ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Kami hanya pandai mengaku dengan lidah kami, tapi kami belum bisa mengikutimu dengan sesungguhnya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami pun sering mendahulukan selainmu ya Rasulullah. Kami sering mendahulukan selainmu ya Rasulullah. Orang tua kami, keluarga kami, anak kami, harta kami, kadang lebih kami cintai melebihi darimu ya Rasulullah. Kami mohon maaf ya Rasulullah. Kami mohon maaf ya Rasulullah. Tapi kami ikhlas saat ini, detik ini. Kami ingin belajar mendahulukanmu, mendahulukan dirimu ya Rasulullah. Mendahulukan dirimu ya Rasulullah dari selainmu ya Rasulullah. Kami akan mendahulukan dirimu ya Rasulullah. Kami mohon maaf ya Rasulullah. Kami sering membaca salawat untukmu ya Rasulullah. Tapi salawat di lidah kami, hati kami tidak pernah melihatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sering membaca salawat, bahkan ribuan yang kami baca, tapi engkau tidak pernah terlihat di hati kami. Kami banyak bohong ya Rasulullah. Kami banyak bohong ya Rasulullah. Engkau tidak pernah kami hadirkan di dalam diri kami. Engkau jarang kami hadirkan di rumah kami ya Rasulullah. Bahkan rumah kami jadikan rumah yang engkau tidak akan mau masuk rumah kami. Tontonan di rumah kami ya Rasulullah. Tontonan di rumah kami, tontonan yang menjadikan kau akan jauh dari rumah kami ya Rasulullah. Baju-baju yang dibeli oleh anak-anak kami, permainan anak-anak kami ya Rasulullah. Kami mohon maaf kepadamu ya Rasulullah. Pengakuan kami terlalu banyak mengaku cinta kepadamu ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, perilaku kami jauh darimu ya Rasulullah. Tapi saat ini, detik ini, kami ingin hijrah ya Rasulullah. Kami ingin benar-benar di majlis maulid ini ya Allah. Engkau agama, kami ingin benar ya Rasulullah. Kami ingin benar-benar ya Rasulullah mengikutimu. Kami ingin menghadirkanmu di anak-anak kami ya Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Hubungan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad belum mesra dengan sesungguhnya ya Rasulullah. Engkau yang memiliki engkau ya Allah. Hubungan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad belum sempurna ya Allah. Hubungan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad belum sempurna ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, yang memiliki hati kami ya Allah, yang memiliki hati kami, berikan ke hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kecintaan di hati kami yang bisa merubah perilaku kami, sehingga perilaku kami dengan sesama kami semakin indah, dengan pasangan kami semakin indah, dengan orang tua kami semakin indah, dengan saudara kami semakin indah, dengan sahabat kami dengan semakin indah, bahkan dengan harta kami pun
Ya Allah, bisa kami gunakan untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau yang memiliki hati kami dan yang merubah hati hamba-hamba-Mu, ya Allah. Maka kami mohon rubahlah keadaan kami yang buruk menjadi baik. Saat ini saat mengadu kepadamu, ya Allah. Jangan sampai ada yang tertinggal, ya Allah. Dari semua yang datang ke tempat ini, ya Allah. Mereka datang sungguh-sungguh, ya Allah. Ingin mendapatkan, ya Allah. Maka berikan kepada mereka, ya Allah. Mereka ingin mendapatkan kemuliaan, berikan kepada mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon ampuni kami, ya Allah. Perilaku kami, dosa-dosa kami yang sering kami lakukan. Khususnya dosa yang tersembunyi di hati kami, ya Allah. Dosa kebohongan di hati kami. Kemunafikan di hati kami, ya Allah. Dendam dengan sesama kami, ya Allah. Kami sering mendendam. Kami sering mendendam kepada sesama kami, ya Allah. Kami mohon bersihkan hati kami dari dendam itu. Dan kami mohon, ya Allah, dengan sungguh, ya. Kami mohon jika ada saudara kami, sahabat kami yang menyakiti kami, atau tetangga kami yang zalim kepada kami, kami mohon ampuni mereka dan angkat derajat mereka, ya Allah. Angkat derajat mereka dan berikan kesadaran, hentikan kezaliman mereka. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Engkau yang bisa melihat mereka semua yang ada di sini. Bermacam-macam dari hamba-Mu yang datang ke tempat ini. Akan tapi, ya Allah, dengan dosa yang bermacam-macam, yang mengampuni adalah Engkau dan yang Maha Tunggal. Ampuni mereka semua, ya Allah. Dan rubah mereka, ya Allah. Jangan sampai keluar dari majelis ini masih mempunyai kebiasaan buruk yang mereka ulang-ulang, ya Allah. Kami ingin Kau beri kekuatan mereka, ya Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan dan kehinaan itu. Wahai Zat yang Maha Mulia, wahai Zat yang Maha Mulia, wahai Zat yang Maha Mulia. Muliakan kami semua. Jangan sampai ada yang meninggalkan tempat ini kecuali Kau angkat derajat mereka, ya Allah. Dan semua yang telah berjuang untuk mengadakan acara ini, berikan kepada mereka ketulusan dan jadikan itu sebuah sebab kebaikan untuk diri mereka dan anak keturunan mereka semua, ya Allah. Dan keberkahan di harta mereka. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah. Jika ada di antara kami ini, Allah, pernah melakukan dosa-dosa besar, kami mohon ampuni, ya Allah. Kami tidak sebut satu persatu, ya Allah, teramat banyak dosa kami. Akan tapi Engkau Maha Pengampun, ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah. Orang tua kami, ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami itu, ya Allah, yang sudah sepuh, ya Allah. Kadang kami masih sering teledor urusan mereka, ya Allah. Kadang kami masih sering membentak mereka, ya Allah. Kadang kami masih sering menyakiti mereka. Kami mohon angkat derajat mereka, ampuni mereka dan muliakan mereka. Dan yang sudah mendahului kami, ampuni dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan anak-anak kami, ya Allah, yang saat ini kami lihat dengan mata hati kami. Anak kami, ya Allah. Anak kami, ya Allah, yang Kau pun menyaksikan mereka, yang saat ini kami lihat dengan mata hati kami. Anak kami itu, ya Allah. Anak kami itu, ya Allah. Anak kami, ya Allah. Jaga mereka semua, ya Allah. Berikan ke hati mereka kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami takut zaman-zaman mengerikan. Tontonan yang disuguhkan mengerikan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan hati mereka kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan mudahkan mereka untuk mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan dari kami dari yang haram. Ya Allah, jangan sampai kami melakukan yang haram sehingga menjadikan kami jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari makanan yang haram, dari rezeki yang haram. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang ada di tempat ini, jika mereka masih mempunyai pekerjaan yang haram, rezeki yang haram, kami mohon berikan kesadaran. Gantilah dengan yang halal. Gantilah dengan yang halal. Dan ampuni mereka.
Yang sempit rezeki mereka lapangkan ya Allah. Mereka hadir ke tempat ini untuk mencari kebaikan di dunia dan di akhirat mereka. Berkat kehadiran mereka ya Allah saat ini ya Allah, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka untuk bayar hutang-hutang mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, suami istri yang saling mencintai karenamu, dan jadikan kami semua hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon jauhkan kami dari kehinaan minuman keras yang saat ini banyak terjadi di sana sini. Anak-anak kami sering mendengar ada yang meninggal karena minuman keras. Kami mohon jaga anak kami, keturunan kami semua dari minuman keras. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di tempat ini, ada hambamu yang pernah minum minuman keras, ya Allah kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Engkau tahu siapa mereka ya Allah. Tapi mereka sudah hadir di tempat mulia ini. Hapus masa lalu mereka ya Allah. Angkat derajat mereka. Dan jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Jika ada orang yang pernah berzina lalu hadir ke tempat ini saat ini ya Allah, Engkau yang membawa mereka ke tempat ini. Dan seperti yang dikabarkan kekasihmu Nabi Muhammad, tempat ini tempat rahmat dan tempat pengampunan. Maka kami mohon ya Allah, ampuni mereka. Jika ada hambamu yang pernah terpeleset dalam zina yang busuk itu ya Allah, ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah. Dan tutup aib mereka, bencikan mereka dari zina. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina itu ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka. Masa lalu mereka hapus ya Allah. Masa lalu mereka hapus ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia, sehingga dunia tetap mulia, tidak terhinakan. Dan tutup aib mereka kelak di akhirat hingga tidak kau siksa. Sungguh Engkau maha pengampun ya Allah. Ya Allah, pandang mereka semua dengan kasih sayang-Mu. Dan kami mohon jika ada di antara kami ya Allah yang masih bermusuhan dengan saudara kami ya Allah, majlis ini majlis mulia, jadikan kami dengan saudara kami saling mencintai karenamu, dengan kerabat kami saling mencintai karenamu. Jangan sampai ada yang di sini berebut waris. Mohon mengaku cinta Nabi berebut waris, agar mereka tidak menjadi pembohong. Kami mohon lembutkan hati mereka yang masih berebut waris dengan saudaranya, bermusuhan dengan saudaranya, tidak akan masuk surga yang memutus tali persaudaraan. Biarpun dia melakukan umrah setiap minggu, umrah setiap hari, haji setiap tahun, maka mereka tidak akan masuk surgamu. Maka kami mohon ya Allah, jika ada yang ada di tempat ini yang masih bermusuhan dengan saudaranya, lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan hati mereka hati yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hati yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan jauhkan mereka dari berebut waris. Dan kami mohon anak-anak kami, saat kami meninggal nanti ya Allah, saat kami meninggal jangan sampai anak kami berebut waris ya Allah. Kami tidak ingin anak kami masuk neraka-Mu ya Allah. Jangan sampai anak kami berebut waris ya Allah. Dan jika ada yang ada di tempat ini, ada hamba-Mu yang saat ini masih berebut waris dan belum beres urusan mereka, lembutkan hati mereka. Kami tidak ingin mereka pulang dengan membawa dosa ya Allah. Kami ingin lembutkan hati mereka dan jadikan mereka saling mencintai sehingga mereka tidak berebut waris lagi. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Rumah tangga kami semua ya Allah, Engkau yang memiliki hati kami ya Allah, dan memiliki hati pasangan kami. Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, saling mencintai karenamu, membangun keindahan di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jaga kehormatan keluarga kami dan anak-anak kami. Maka mudahkan kami ya Allah, mudahkan kami untuk menutup aurat anak-anak kami. Mudahkan kami untuk menutup aurat anak-anak kami, membuka aurat, membuka pintu zina. Kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk menjaga dan menutup aurat anak-anak kami, menjaga pergaulan anak-anak kami ya Allah, aurat anak-anak kami. Dan kami mohon mudahkan kami untuk membimbing mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jaga kemuliaan mereka semua ini ya Allah.
baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini, yang sudah berkeinginan untuk mendapatkan pasangan, kami mohon, wahai Zat yang Maha Mulia, muliakan mereka dengan pasangan yang mulia. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan yang baik, yang halal, yang mulia, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, yang menjadi sebab Kau buka rezeki mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Kami ingin saat itu ya Allah, kami ingin saat Kau hendak mencabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam salat kami ya Allah. Kami ingin Kau ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, yang Kau maha tahu tentang dosa kami ya Allah. Ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah, sebesar apapun dosa itu Kau berjanji akan mengampuni dosa kami kalau kami mohon ampun. Maka saat ini ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Hadirkan wahai hamba-hamba Allah hati yang sadar akan dosa-dosa kita. Ayo ngadu kepada Allah ya Allah, ampuni dosa kami 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 ya Allah. Kami takut neraka-Mu ya Allah, kami takut siksa-Mu ya Allah, kami takut alam barzah-Mu ya Allah, kami takut tidak bisa bertemu kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, kami takut hukuman-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, semua dosa kami ya Allah. Engkau yang maha tahu ya Allah. Saat ini detik ini jadikan hari ini hari pengampunan dari-Mu ya Allah. Dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Neraka-Mu mengerikan, kami tidak ingin masuk neraka-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah, dosa kami yang tidak mungkin kami sebut saat ini, tapi kami sadar itu loh ya Allah, dosa-dosa yang itu ya Allah, dosa-dosa yang itu ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni dan mudahkan kami menjauhi itu semua ya Allah, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berkat majelis yang mulia ini, semua yang berjuang di tempat ini, berikan keikhlasan ya Allah, ketulusan, dan jadikan mereka ahli surga-Mu. Dan kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang-Mu yang tulus ya Allah, pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang tulus, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami mohon saat itu ya Allah, kami mohon saat itu ya Allah, saat malaikat mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habib Uthman, Fatihah. Uthman. Habib Muhammad, Fatihah. Habib Muhammad. Kalau setelah ini ada doa lagi untuk Habib Muhammad. Fatihah Pak Habib, nanti baru doa lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ibu, ada pungkasan doa dari Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Beliau adalah ketua Rabithah Alawiyyin yang ada di Cirebon. Beliau akan menyampaikan, mengajak kita munajat kepada Allah dalam 5 menit atau 7 menit. Kabar sebentar Bu ya, insyaallah. Beliau Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Insyaallah, Fadhil Habib Muhammad. Allah.
kita tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak tadi kita dikawal, didoakan, dibimbing, digiring, dinasehatin. Saya ingin memberi Bapak Ibu semua oleh-oleh untuk pulang. Setiap tahun saya disuruh menutup doa. Saya hanya butuh waktu 5 menit saja. Saya tahu Bapak Ibu sudah lapar, sudah haus, sudah tidak sabar. Tapi justru di sini jantung hatinya. Saya selalu memberikan satu ijazah. Sudah 3 tahun ini, mungkin ada yang sudah menjalankan ijazah yang saya berikan, dan beberapa orang yang sudah berhasil menikmatinya. Di antaranya ijazah yang saya berikan ini, ada beberapa Pak Haji mungkin ada di belakang saya atau di pojok sana, sudah mengamalkan amalan ini dan merasakan nikmatnya. Tidak sampai 2 tahun sudah dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Setiap mereka mengatakan, Pak Habib, saya udah 3 bulan mengamalkan amalan ini. Alhamdulillah, saya dapat rezeki. Sekarang saya pamit untuk berangkat umroh, tapi saya sedang di luar kota. Ada lagi demikian. Banyak hal. Bapak Ibu semua akan berikan satu hadiah. Man shalla alayya salatan wahidatan ja'ala malakan yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Rasul mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan ciptakan malaikat, dan malaikat itu beristighfar, tidak pernah berhenti untuk mohonkan ampun kepada yang membacanya. Sejak tadi saya lihat, saya dengar, saya rasakan, dari mulai ustadzah kita, dari mulai awal baca maulid, kita sudah beribuan bersolawat. Apalagi saya mendengar kabar bahwa yang hadir di tempat ini 5-10 ribu orang. Insya Allah sudah dilipat gandakan pembacaan sholawatnya. Saya akan, sebelum saya tutup doa ini, saya akan ingatkan bahwa saya akan memberikan satu oleh-oleh, satu kenangan, satu ijazah yang mohon maaf kepada para ustadz yang sudah lebih ilmunya dari saya. Saya minta tawadunya. Bangun tidur ku terus, jangan lupa. Kalau Habib bukan itu. Bangun tidur di malam hari jam 3:03 malam. Ambil air wudhu. Kalau yang punya penyakit stroke, mandi. Guyur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pelan-pelan, yang punya penyakit jantung dari bawah dulu. Diguyur pelan-pelan. Insya Allah semua sel yang sudah mati di dalam otak kita, di paha kita, itu akan tumbuh lagi. Sudah berapa puluh orang stroke lapor ke saya, Pak. Saya sudah bisa lari sekarang gara-gara Bapak suruh mandi jam 3 malam. Jam 3 malam adalah mandi menghilangkan penyakit yang ada di tubuh kita. Habis itu jangan tidur lagi. Langsung ambil air wudhu, ambil sholat sunnah. Minimal jangan banyak-banyak, 11 rakaat aja. Yang pertama tahajud, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna, dan seterusnya. Bapak Ibu sudah hafal. Kemudian sholat taubat ikut dengan istikharah boleh, agar tidak banyak, tidak lebih dari 11 jumlahnya. Memohon ampun kepada Allah apa yang telah kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Habis itu kita sholat hajat, minta sama Allah, bisik-bisik dengan Allah. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin,
Nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la tadami dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami bermandikan dosa kecuali Engkau ampuni. Wala hamman illa farajta. Jangan Engkau biarkan kami dalam kesulitan kecuali Engkau mudahkan. Wala maridan illa syafaita. Jangan Engkau biarkan kami dalam kesakitan. Sakit nyatu di sini. Bukan itu. Penyakit hati, penyakit badan, letakkan di mana? Nanti akan saya bacakan satu doa untuk menyembuhkan kalian, Bapak Ibu semua di sini di penghujung doa. Wala hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha. Ya Allah, kabulkan segala hajat kami baik di dunia maupun di akhirat. Ijazah yang kami berikan adalah bangun tidur, mandi jam 3, baik dalam keadaan junub maupun tidak, insya Allah akan mengobati semua penyakit. Kemudian sholat tahajud, taubat, hajat, istigharah, ridaf, ilbala, boleh tambahin. Terakhir wikir. Innallaha yuhibbul witr. Allah paling suka kepada yang sholat wikir. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mau sunnah malam Jumatan, witirnya bakal ngantuk, habis isya boleh witir. Yang penting jangan ditinggal. Sekarang sholat subuh berjamaah. Jangan lupa 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah dulu. Barang siapa yang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, maka dari mulai tidur sampai bangun tidur, Allah menghitung semua pahalanya sedang dalam keadaan ibadah. Malaikat melaporkan terus semalam suntuk padahal yang lagi didoakan lagi ngorok. Kemudian sholat subuh berjamaah. Habis itu baca wirid, baru kita mulai ijazah. Saya akan katakan azaztukum, saya berikan kepadamu ijazah ini, dan Bapak Ibu menjawab qabiltu, saya terima ijazahnya. Bukan hanya nikah ya, nikahnya, bukan ijazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Azaztukum. Jawab. Qabiltu. Bangun sholat subuh berjamaah. Sebelum beranjak dari tempat duduk, baca Fatihah buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali. Habis itu baca Bismillahirrahmanirrahim 313. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kurang gerakan kita dari 313 kali. Kadang minum buru-buru tanpa Bismillah. Insya Allah sudah tadi pagi Bismillah. Habis itu baca sholawat 313. Jawabannya tadi, man shalla alayya sholatan wahidatan ja'ala malakan yastaghfirunahu illa yaumil qiyamah. Kemudian ditutup dengan doa yang simpel, yang semuanya Bapak tidak usah ngapalin karena sudah hafal. Ditutup dengan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Itu doa yang paling lengkap di dalam sholat. Aja keburu-buru pengen sujud, Rabbighfirli warhamni langsung sujud. Jangan, nikmati. Itu kuncinya sholat. Rabbighfir, ya Allah ampuni dosa kami. Warhamni, kasihanilah kami. Wajburni, tutuplah aib dan kekurangan kami. Warfa'ni, angkatlah derajat kami. Wahdini, berikan kami hidayah. Berikan kami petunjuk kemana kami harus melangkah. Wa'afini, wa'afuani. Maka minta ampunlah kepada Allah. Baiklah, akan kami tutup dengan doa. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini, yang pertama kalian dikawal oleh malaikat. Yang tadi dikatakan, aku ciptakan malaikat untuk mengawal kalian pulang sampai yaumil kiamat. Insya Allah kalian ada yang menjaga, tidak perlu dikawal oleh bapak polisi, merepotkan nanti. Kita dikawal malaikat aja. Yang kedua, sudah bawa bekal oleh-oleh untuk ongkos naik haji dan umroh. Bismillah dan sholawat tadi. Insya Allah pada cepat pada ziarah Rasulullah kan?
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatami lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma asturna wahfadna fi dinina wa dunyana wa ahlina wa mali wa waladi wa ashabi wa ashabi wa ashabi wa ahbabi bisidrika alladhi satarta bihi zataka fala aynun tarqa wa la yadun tasilu ilaika ya arhamar rahimin ahjubni anil qaumid dhalimin. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wa basirna wa bil ghani ila mi'ata wa ishruna sanatan wallahu khairan hafidhu wa huwa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ghalabati ad-din wa qahri rijal. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma shfu bi syafa'ika wa adhu bi dawa'ika wa afahu min bala'ika shifaan ajilan bi haqqil Qur'anil 'azim wa bi karamatin nabiyil karim. Allahumma sahhir lana quluba makhluqat kama sahhartal bahra li Musa alaihi salam. Allahumma layyin lana quluba makhluqat kama alantal hadid di Dawud alaihi salam. Yuk kita doain lagi buat anak-anak kita. Allahumma ij'al auladana waladan salihan wa muhsinan wa safiyan wa sihhatan wa salaman waqtirhum sa'idan marzuqhum warzuqhum rizqan halalan tayyiban katsiran wa umran tawilan azizan wa imanan bika wa tasdiqan bi kitabika ma dama hayyan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakan kami pintu kebaikan. Wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal rizki wa abwabal afiyah. Rabbana taqabbal du'ai kama taqabbalta du'a rasulika wa nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita letakkan tangan di tempat yang sakit. Kalau tidak ada yang sakit, letakkan di dada kita. Mari kita pejamkan mata, merunduk, minta sama Allah dengan syafaat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat وتكفي لنا بها جميع الحاجات ya Allah. Sejak tadi pagi kami dibimbing ya Allah, diarahkan oleh Ustaz Iwan, dinasihati oleh Buya. Sekarang barangkali ada permohonan kalian yang kelewat, yang belum disebutkan satu persatu oleh beliau tadi. Mari kita mohon kepada Allah di dalam hati kita masing-masing, menjerit kepada Allah di dalam hati kita masing-masing. Kesempatannya yang susah bertemu dengan ribuan orang, dan Rasulullah hadir di tempat ini. Yakin? Silakan mohon kepada Allah, habiskan, minta yang banyak. Ya Allah, hamba mohon keberkahan dan rahmat. Terus mohon
mukjizatnya para nabi, karomahnya para wali, wa bi karamatihi maulid Rasulullah di hadal makam. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, muslimin, muslimah, mukminin. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami yang sudah lama tertunda. Ya Allah, sepulang dari tempat ini, ya Allah, jangan ada lagi hajat dan kebutuhan kami yang kau tunda, ya Allah. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikti jami hajatina, ikti jami hajatina ya Rabb, wa tutahhiruna biha min jami sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Sami'u ya Basir, ya Qaribu ya Mujib, ighfir lana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin, wa yassir lana rizquna wa sahhir lana quluba mahlukat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kabul, kabul, kabul. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.